Nah di sini kan Ayu Ting Ting otomatis di saat menyerahkan sapi korbannya, dia ada doa-doa tertentu dong, gitu loh. Jadi siapapun lah, bukan Ayu Ting Ting aja, tapi siapapun di saat dia menyerahkan korbannya ke masjid atau kemanapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Koko Channel. Yes, hari ini aku masih tetap membahas idolaku, yaitu Ayu Ting Ting. Tapi sebelum aku lanjutin pembahasanku, tetap aku ingetin sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Koko Channel, dan klik tanda lonceng untuk mengetahui video-video yang terbaru. Buat kalian yang belum like, comment, and subscribe, aku tetap tungguin, aku harapin biar aku tambah semangat buat video-video yang terbaru dan biar channelku ini semakin berkembang. Buat kalian yang sudah like, comment, and subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih, doa-doa yang terbaik buat kalian semua. Oke, aku akan mencoba jawab pertanyaan dari netizen ya mengenai idolaku, yaitu Ayu Ting Ting. Nah, di sini kan Idul Adha nih ya. Nah, banyak banget nih netizen yang menyoroti Ayu Ting Ting yang setiap tahunnya itu selalu berkorban sapi limosin. Nah, pastinya kan baik ya untuk Ayu Ting Ting dan keluarganya. Tapi netizen nih ada-ada aja katanya bilang kalau Ayu Ting Ting nih artis yang ria, suka pamer, terus sapinya tuh dipamer-pamerin dan kelihatan kayak sombong, pengen pengakuan kalau Ayu Ting Ting tuh kaya raya gitu. Tapi gimana nih menurut Koko Channel sendiri? Aku akan tanggapin pertanyaan netizen yang sungguh aneh atau super aneh. Kenapa aku bilang aneh? Karena setiap kali kebaikan yang dilakukan Ayu Ting Ting selalu ada aja, selalu dipandang sebelah mata, aneh gitu netizen itu ya. Jadi kalau menurut aku, Ayu Ting Ting tuh setiap tahun atau seperti ini yang mendekati Idul Adha, dia selalu rutin akan mengorbankan sapi, terutama sapinya yang dipilih Ayu Ting Ting itu nggak main-main loh. Sapi limusin. Seperti tahun kemarin, sapi limusinnya yang dikorbankan Ayu Ting Ting tuh 2. Kenapa dibilang dibilang sapi limusin tuh? Karena gede banget. Jadi kilonya itu bisa mencapai ton gitu loh. Terus kenapa kok sampai netizen bilang dipamerkan? Ayu ria loh. Sekarang tuh kadang-kadang ya yang dibilang ria itu kok aneh gitu loh. Ya nggak ria, karena Ayu Ting Ting pun di saat dia menyerahkan sapi kurbannya, dia nggak mengundang-undang wartawan atau nggak mengundang media. Tapi media yang karena butuh berita, cari berita, dia pun para media, para ini berita ya, wartawan tuh sudah nyanggong di rumah Ayu Ting Ting. Jadi pengen tahu apa sih yang dikorbankan Ayu Ting Ting itu, kambing ataukah sapi, sapinya jenis apa, itu selalu itu diberitakan dan berita itu pasti akan viral gitu. Jadi bukan Ayu Ting Ting yang mengundang media sehingga tahu kalau Ayu Ting Ting mau menyembelih sapi limusin. Itu bukan Ayu, tapi yang medianya sendiri yang cari berita di Ayu gitu loh. Jadi Ayu ini tahun ini akan menyembelih kurban apa. Jadi kalau dikatakan Ayu ria, enggak ria. Jadi wajar lah kalau orang yang mau berkorban siapapun, nggak usah nyebut Ayu, itu pasti di saat dia nyerahkan kurbannya, itu pasti kan ada doa tertentu waktu penyerahan korbannya itu. Nah di sini kan Ayu Ting Ting otomatis di saat menyerahkan sapi korbannya, dia ada doa-doa tertentu dong, gitu loh. Jadi siapapun lah, bukan Ayu Ting Ting aja, tapi siapapun di saat dia menyerahkan korbannya ke masjid atau kemanapun,
pasti ada doa tertentu. Jadi nama-nama yang tertulis di situ siapa aja itu ada, karena sapi kalau nggak salah itu sapi itu untuk korban 7 orang. Nah ini kalau sapinya ada 2 berarti kan 14 orang. Nah 14 orang tuh siapa aja gitu loh. Jadi yang waktu penyerahan sapi korban, otomatis nama-nama yang tertulis di situ kan disertakan juga gitu. Jadi korban ini untuk atas nama ini kan otomatis diserahkan juga, dan di situ kan ada doa tertentu. Jadi bukan ria, bukan pamer-pamer, enggak. Ayu Ting Ting pun nggak mengundang wartawan, tapi wartawan yang cari beritanya Ayu Ting Ting sehingga kesannya ria gitu loh ya. Jadi netizen, jadi bukan Ayu Ting Ting di saat dia mau berkorban sapi itu, bukan Ayu Ting Ting mengundang pers, bukan Ayu Ting Ting mengundang media, tapi media yang datang ke rumahnya Ayu untuk cari berita. Apa nih korban yang dikorbankan sama Ayu Ting Ting? Apakah seperti tahun kemarin 2 sapi limusin? Apakah mungkin bertambah? Kita nggak tahu ya. Jadi kita tunggu-tunggu aja. Ini belum ada statement apapun dari Ayu Ting Ting untuk tahun ini dia akan berkorban berapa sapi, ataukah sapinya jenisnya juga jenis sapi limusin, kita nggak tahu. Tapi yang jelas aku salut banget sama Ayu Ting Ting karena semuanya dia turun tangan. Jadi mulai penyerahan sapi korbannya ya kan, dia bersama keluarganya menyerahkan dengan doa-doa yang disertakan dan nama-nama yang disertakan di situ. Jadi sapi ini dikorbankan dengan atas nama ini semua kan diserahkan semua. Jadi itu pun juga di antara Ayu Ting Ting sendiri bersama keluarga, dan dia pun juga di saat penyembelihan dia menyaksikan. Di saat menyaksikan setelah disembelih dia pun ikut membagikan, memotong-motong langsung daging kurbannya. Itulah Ayu Ting Ting. Kenapa sih aku kok mengidolakan banget? Selain kecantikannya, kepribadiannya aku suka banget gitu loh. Ya, jadi sekali lagi bukan Ayu Ting Ting ria, tapi akhirnya semua tahu kalau Ayu Ting Ting korban sapi limusin 2 seperti tahun kemarin, karena itu pun berita dari wartawan, bukan Ayu Ting Ting yang gembar-gembor, bukan. Ayu Ting Ting ya sewajarnya, yang namanya orang korban yang nganter sapinya ke masjid atau ke ustadz, didoakan segala macam, itu wajar. Sehingga di saat dia mengantarkan segala macam ada wartawan yang mencari beritanya itu, dan beritanya itu diekspos gitu, karena Ayu Ting Ting seorang public figure sehingga semua tahu gitu, wajar kan gitu. Sekali lagi, jadi bukan Ayu yang mengundang pers, bukan ya. Jadi akhirnya tahu semua korbannya Ayu Ting Ting apa sapi limusin, itu semua dari beritanya wartawan, dari media gitu loh ya. Jadi sekali lagi aku salut sama Ayu Ting Ting. Jadi setiap kali korban, tiap tahunnya itu dia selalu ngantar korbannya sendiri ke masjid atau ke pak ustadznya dengan doa-doa tertentu. Dan di saat penyembelihan pun dia nungguin, dan dia setelah penyembelihan pun dia ikut memotong-motong dagingnya, membagi-bagikan semuanya, nggak ada rasa canggung sama warga sekitarnya. Itulah Ayu Ting Ting. Kalau sudah seperti itu, atribut keartisannya dilepas sama Ayu Ting Ting. Bener-bener dia menyatu semua sama keluarga besarnya, sama warga sekitarnya. Itulah Ayu Ting Ting. Jadi sukses sama Ayu Ting Ting karena dia selalu peduli dengan lingkungan. Dia juga setiap tahunnya berkorban sesuai dengan kaidah Islam. Itu bagus banget Ayu Ting Ting, dan dia peduli juga sama keluarga. Maka dari itu rezekinya selalu mengalir, karena untuk keluarga itu dia nggak segan-segan untuk membantu keluarga itu loh. Jadi itu jawabanku mengenai Ayu Ting Ting yang dibilang ria sama netizen mengenai korbannya. Jadi sebelum aku tutup,
Aku ingetin sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Kokok Channel dan klik tanda lonceng untuk mengetahui video-videoku yang terbaru. Buat kalian yang sudah like, comment, and subscribe, aku ucapin banyak terima kasih. Doa-doa yang terbaik buat kalian semua. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.